anak-anak kelas 3. Selamat datang kembali di channel Sekolah Dasar TV pada video pembelajaran kelas 3. Pada video ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Yang akan kita pelajari adalah pesan dan isi dongeng. Penasaran dongeng apa yang akan dibaca kali ini? Simak terus ya. Kita juga akan mempelajari sifat individu anggota keluarga. Lalu tentang pantomim dan gerakan meloncat. Anak-anak hebat, semangat belajar. Yuk kita mulai. Coba perhatikan gambar ini. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan Edo dan kawan-kawan di dalam kelas? Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Jadi, siapakah yang sedang membaca dongeng? Ya, Edo. Lalu, siapa yang menyimak dongeng yang dibacakan Edo? Ya, Benny dan teman-teman. Dongeng apa yang sedang dibaca Edo? Betul, Kisah Semut dan Merpati. Penasaran seperti apa dongengnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Dongeng ini berjudul Kisah Semut dan Merpati. Kalian bisa membaca dongeng ini di buku paket halaman 66. Dan simak baik-baik agar kalian dapat memahami dongeng ini termasuk pesan yang ada di dalamnya. Sekarang kita mulai membaca bersama-sama ya. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itulah kisah semut dan merpati. Bagaimana dongeng yang sudah kita baca kali ini? Bagus sekali ya. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati salah satunya, jika berbuat baik, maka kelak akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Seperti burung yang telah berbuat baik menolong semut, dan akhirnya ia pun ditolong balik oleh semut dari pemburu burung. Dari kisah semut dan merpati juga, kita jadi semakin tahu bahwa hidup itu harus saling tolong-menolong. Merpati telah menolong semut, begitupun semut telah menolong merpati. Hidup dengan saling tolong-menolong akan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam hidup kita. Nah, coba sekarang kamu jawab pertanyaan selanjutnya. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati tadi? Kita bisa menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati tadi pada paragraf keempat. Dari paragraf inilah pelajaran bisa kita ambil, yaitu tadi bahwa jika kita berbuat baik, maka
kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Nah, setelah kita memahami dongeng kisah semut dan merpati, juga mengetahui pesan-pesan dalam dongeng tersebut, kita sekarang membaca kisah tentang Benny yuk. Apa yang sedang dilakukan Benny dalam gambar ini? Ya, Benny sedang memberi makan ayam-ayamnya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny yang membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, selain Benny, ada cerita tentang ayahnya juga. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang, Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, kita bisa mengetahui bahwa Benny dan ayah memiliki sifat dan kebiasaan masing-masing. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing, termasuk dalam keluarga loh. Ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang memiliki sifat berbeda. Nah, dari Benny dan ayah Benny tadi, kita tentukan yuk bagaimana sifat keduanya. Apa kalian masih ingat bagaimana sifat ayah Benny? Ya, ayah Benny menyukai binatang. Binatang yang dipelihara tadi adalah burung beo. Lalu, sifat ayah Benny selain menyukai binatang, ya, tadi sudah disebutkan sifat ayah Benny yang lain adalah lucu. Nah, sekarang sifat Benny. Bagaimana sifat Benny? Tadi disebutkan sifat Benny yang pertama adalah menyukai binatang. Benny memelihara ayam-ayam di belakang rumah. Dan sifat Benny yang lain adalah rajin. Benny rajin merawat ayam-ayamnya. Nah, dari sini apa kalian bisa menemukan persamaan sifat dari ayah Benny dan Benny? Iya, persamaan sifatnya mereka sama-sama menyukai binatang. Lalu, bagaimana perbedaan sifat keduanya? Iya, perbedaan sifatnya adalah ayah Benny orang yang lucu, sedangkan Benny adalah anak yang rajin. Nah, itu tadi adalah perbedaan sifat dari individu anggota keluarga Benny. Di dalam keluarga, pasti ada yang memiliki sifat yang sama, tapi juga ada yang memiliki sifat yang berbeda. Kamu juga bisa loh membuat diagram ini di dalam bukumu untuk menentukan sifat-sifat anggota keluargamu. Sifat ayah, ibu, kakak, adik, dan juga kamu. Lalu, kamu tuliskan persamaan sifat dalam satu keluarga dan perbedaan sifatnya. Nah, selain Benny, ada juga Edo yang mempunyai sifat yang berbeda lagi. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Apakah kalian juga senang menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang? Atau kalian punya teman yang jago dalam menirukan gerak seseorang? Nah, anak-anak, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut dengan pantomim. Apa kalian pernah mendengar tentang pantomim? Dalam pantomim, biasanya kalian hanya bergerak saja, tanpa bersuara. Untuk itu, kalian harus benar-benar menirukan gerak sesuatu atau ekspresi wajah seseorang, agar orang memahami apa yang sedang kalian perankan. Misalnya, gerak dan ekspresi saat mendorong meja atau lemari. Juga, ekspresi malu-malu. Ada juga ekspresi kesal dan marah. Atau ekspresi dan gerak orang yang suka foto-foto. Kamu juga bisa menirukan gerak orang yang suka menari. Atau buat yang punya adik bayi, kamu bisa menirukan gerak adik bayimu merangkak dan menangis memanggil ibu. Lalu ada juga gerak dan ekspresi kaget. Bisa juga kegiatan sehari-hari seperti menirukan kegiatan makan.
kamu bisa mencoba bermain pantomim dengan temanmu. Salah satu orang yang melakukan pantomim dan yang lain yang menebak kegiatan apa yang sedang diperagakan dalam pantomim tersebut. Seru sekali loh kalau kalian mau belajar dan mencoba tentang pantomim. Nah, selain gerakan-gerakan yang sudah disebutkan, kita juga bisa menirukan gerakan, katak, dan kelinci yang sedang meloncat. Kalian pernah melihat kan bagaimana kelinci dan katak meloncat? Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana gerakan meloncat. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kakimu lurus dan lengan menggantung di depan tubuh seperti pada gambar. Tapi perlu diingat, pastikan jarak antara dua kakimu cukup lebar. Jangan terlalu dekat ya. Langkah kedua, ambil posisi jongkok dengan jarak kaki yang cukup lebar. Lalu dorong tubuhmu melesat ke udara dan bukalah tanganmu ke atas. Hati-hati saat mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam melakukan gerakan meloncat. Kalian harus berhati-hati ya, agar tidak gampang cedera. Kalian dapat melakukan gerakan meloncat ini dalam permainan loncat tali. Seperti ini. Adakah dari kalian yang sudah pernah mencoba bermain loncat tali? Seru sekali kan? Materi pembelajaran kita pada video kali ini sampai di sini. Menarik ya? Kita sudah belajar banyak seperti tentang pesan dongeng kisah semut dan merpati. Bahwa jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Dan kita harus saling tolong-menolong. Lalu ada juga tentang mengenal sifat individu anggota keluarga, persamaannya dan perbedaannya. Dan meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai ya, agar di rumah tercipta keluarga yang rukun dan damai. Lalu kita belajar tentang pantomim. Bagaimana menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Terakhir, kita belajar tentang gerakan meloncat, terutama pada loncat tali. Semoga kalian dapat memahami dengan baik isi dari pembelajaran pada video ini. Jangan lupa subscribe channel Sekolah Dasar TV, juga ajak teman-temanmu untuk menonton bersama video pembelajaran ini. Sertakan juga like dan komenmu pada video ini. Anak-anak hebat, tetap sehat, dan semangat selalu untuk belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!